Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bu-ibu jamaah Masjid Agung Sampang yang hari ini insya Allah masih dalam rangka Maulid Nabi, Ibu. Lumayan banyak daripada minggu kemarin. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya akan melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin, di mana dalam Islam kita tahu kita tidak hanya belajar atau aturan-aturan Islam itu menjelaskan ibadah-ibadah mahdoh, tata cara ibadah-ibadah yang kita lakukan yang wajib seperti sholat, puasa, zakat, tapi dalam Islam kita juga diberikan tuntunan adab-adab dalam muamalah atau apa yang kita kerjakan sehari-hari. Alhamdulillah, saya ingin mengawali dengan kitab Adabut Ta'am. Kitab adab tentang at-ta'am, itu makan. Sampai begitu sempurnanya Islam, mungkin hanya agama Islam yang mengatur segalanya, bukan hanya berkaitan dengan sholat. Adab makan pun diatur oleh agama Islam. Makan, minum, tidur, asaren, ada beda aturan setuju, beda sunnah-sunnahnya yang dituntun oleh Allah lewat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada beberapa hadis dari Rasulullah yang memberikan tuntunan kepada kita bagaimana adabnya makan. Salah satunya di sini hadis Rasulullah an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala, dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku. Umar bin Abi Salamah ini bercerita kepada sahabat Rasulullah itu mengatakan kepada saya, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Sammillah, di bagaimana kita tata cara tuntunan Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad ketika kita akan makan. Ada selama ini mungkin kita tidak pernah tahu, ternyata Allah itu mengatur lewat Rasulullah, menuntun kepada kita bagaimana cara makan menurut Islam. Ini cuma memasukkan makanan, tapi ada tuntunannya dalam Islam itu. Dalam kitab ini ada beberapa hadis yang menjelaskan tuntunan itu. Di antaranya hadis yang disampaikan oleh Umar bin Abi Salamah. Beliau, sahabat Nabi ini, bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengatakan kepada beliau, samillah,
sebutlah nama Allah. Nah, sebutlah nama Allah ketika mau makan. Mungkin beninak kanak dok, mungkin ternyata kadang kita pun lupa. Lapar langsung pada makanan langsung apa boleh mon beton napasa buka. Padahal di sini tuntunan Rasulullah, samillah deguna Rasulullah, sebutlah nama Allah sebelum kita memulai makan. Apapun saja, bukan hanya makan, bukan hanya ketika mau makan, tapi apapun yang kita lakukan sebelumnya harus diawali dengan membaca bismillah. Membaca bismillah ini niatnya untuk ibadah. Niatnya untuk ibadah. Perbuatan kita apapun itu, kalau diniati ibadah karena Allah, oleh ganjaran. Oke. Apapun itu, meskipun bukan benih sholat, bukan berbentuk ibadah mahdoh itu, tapi kalau perbuatan kita itu diawali dengan menyebut nama Allah, insya Allah niatnya karena Allah, dan Kak Dinto mendapatkan pahala Bu. Yang pertama niatnya karena Allah untuk ibadah. Makan itu untuk ibadah, bukan ibadah bukan makan untuk hidup, bukan untuk makan untuk hidup, tapi makan untuk ibadah, bukan hidup untuk makan. Nah, kalau hidup untuk makan, kenapa? Pas hidupnya selalu dibuat makan. Tapi kalau makan untuk hidup, hidupnya untuk ibadah, maka makannya sekedarnya. Jadi misalnya kita mau makan, sholat dulu apa makan dulu yang gini? Pas betona adzan buka kade, napa sholat kade? Akhirnya buka kade. Makan dulu, napa sholat dulu Kak Dinto? Makan dulu. Bu tempeng tepaan sholat, pekeran. Duh, deki tak melo. Napa boleh tepaan buka bersama? Pas tepaan konjengan, prasmanan. Duh, deki tak melo. Jadi tak hosok sholat. Yang pekeran makanan. Nah, Kak Dinto dianjurkan Rasulullah, nggak apa-apa makan dulu, tapi tak usah yang kenyang. Pas biasa balas dendam, balas dendam. Olah pasak searek terus, nah, tapi lagi, tak napa, pokoknya buka tapi ada batasnya. Nah, yang pertama ini kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Bismillah ini, tasmiyah ini, hanya Rasulullah menganjurkan bismillah saja, tidak apa-apa. Bismillah, kalau keburu bismillahirrahmanirrahim. Yang penting bismillahirrahmanirrahim. Tak usah bismillahirrahmanirrahim tak lengkap mungkin, cuman bismillah. Tak apa. Ini anjurannya. Jadi montasmiyah dalam bahasa Arab itu artinya menyebut nama Allah, sekedar bismillah. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim, Dinto istilahnya basmalah, membaca basmalah. Kalau kita dianjurkan baca basmalah, berarti yang kita baca bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya istilah saja. Tapi kalau bisa yang sempurna kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Apa boleh ditambah dengan doa. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Mungkin mau keburu tak napa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak keburu lagi.
Nah, jadi dengan kita mengucap bismillah, kenapa? Pak Cek, begitu pentingnya Rasulullah menganjurkan kita membaca bismillah karena berharap yang pertama bersyukur akan nikmat makanan yang telah diberikan Allah kepada kita. Biar kita ingat kalau makanan ini dari Allah, bukan karena lo ala aku. Makanan ini saya beli dari hasil kerja saya. Oke. Bukan semata-mata itu, tapi niatnya karena Allah. Jadi rezeki makanan yang kita dapat ini supaya kita diingatkan membaca bismillah, supaya ingat bahwa rezeki ini dari Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena kita harus melibatkan Allah dalam segala langkah kita. Kita harus ingat Allah. Sampai makan pun harus ingat Allah. Anak semakin kalau mau makan ingat kamu dan nikah kan gitu. Nikah ingat Allah, benih ingat kamu. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau minum ingat kamu, meneng jeding ingat kamu. Ingat kamu yang dimaksud ingat Allah. Nah, gitu. Nah, yang kedua, dengan kita membaca bismillah, hikmahnya apa? Berharap ada kebaikan dan keberkahan terhadap makanan yang kita makan. Yang Ibu, tidak semuanya makanan itu halalan thayyiban. Mungkin halal, tapi tidak thayyib, tidak baik untuk kita. Ibu-ibu saya usianya sudah di atas 50, tidak semua makanan itu halalan thayyiban, halal engki, tapi tidak semuanya baik dimakan. Tapi pada sadar Bu, nah harus ingat saya usia berapa, nah saya punya penyakit apa, kencing manis, kolesterol, asam aurat. Tapi beda semakin Bu, mending saya sepong, saya dengar nih Kak, ampun gringking, deer, kenapa? Deer kacang, deer berincu. Nah, ini berarti tidak thayyib, tidak baik untuk diri kita. Jadi kedua penyakit. Nah, makanya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya ada keberkahan dalam makanan ini. Kalau ini tidak baik, semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita, tidak sampai menjadi penyakit. Thank you Bu. Thank you secukupnya. Monterode embe mumpung nih. Gratis nih Kak beri masjid korban kita kenapa ngereng tapi jangan banyak ya mon andi on kedua penyakit mungkin secukupnya. Nah itu yang ketiga, kenapa kita dianjurkan membaca bismillah, karena makle setan tak ngampong kita, makanan kita tak ampungi setan. Jadi kita bukan menyiapkan makan untuk setan. Kita berharap makanan yang kita makan ini untuk kita ini diberikan keberkahan, bukan karena kalau tidak baca bismillah nanti setannya lorok deer Bu. Nah, kita tidak berharap supaya setan, kita tidak memberikan makan kepada setan. Nyaman ya. Ada bismillah nah, berarti engkau bisa ngampung. Nah, ini yang pertama, anjuran Rasulullah. Yang kedua, dalam hadis ini dikatakan wakul biyaminik, wakul biyaminik, dan makanlah
menggunakan tangan kanan. Sepertinya sederhana, sepertinya sepele, tapi sekut napa sekut Bu? Lopain. Napa boleh mon tepak endeer ringguring. Situnga ringguring, situnga apa? Cabi. Nika ringguringa saya kacer cabina. Kelopain cabina keke tanah tahu TOT. Nah, tidak sadar kita makan mungkin kula titik sebut budak nih sering pas nyaman kanan kacer. Nah, kalau kita mau makan cabina pada cabina mungkin sabe TOT na telu keke cabina yang kui tanang kanan. Ataupun juga kita sering kali kadang lupa ketika makan pakai garpu. Yang kanannya sendok, kirinya garpu. Garpu nanti kebe daging, beda daging nganggo garpu, sendok nase. Kayak bi tanam Nah, kita lupa kalau di situ setan Kak Dinto menggunakan tangan kiri untuk kita. Ini makhluknya Allah. Makhluknya Allah itu, manusia itu disebut dengan al-hayawanun natik, hewan andi akal, hewan yang berakal, hewan yang bisa berpikir. Kalau hewan mungkin terserah oneng monyet apa orang hutan tak bisa Bu, mungkin sebetulnya sama mirip dengan kita manusia. Mengetelak pada ngakan kacang, ngakan gedung gitu, tak masalah, kanan kiri tak masalah karena tidak punya akal. Kita manusia ini juga disebut hewan, tapi al-hayawanun natik, hewan yang berakal. Kak Dinto bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kak Dimas halal, Kak Dimas haram, nah Kak Dimas wajib, Kak Dimas sunnah. Ini manusia. Wakul biyaminik. Jadi dituntun Allah lewat Rasulullah karena kita berbeda dengan makhluk yang lain. Bahkan yang tidak nampak setan pun itu makan minumnya dengan tangan kiri. Kalau setan tangan kiri. Nah, ini yang kedua. Makan harus dengan tangan kanan. Dan semua ketika kita berbuat sesuatu dahulukan yang kanan. Yang ibu masuk masjid kaki kanan, masuk rumah kaki kanan, kecuali masuk kamar kaki kiri, dan tangan kaki. Nah, itu yang kedua dalam hadis ini. Setelah samillah, sebutlah nama Allah, kemudian kata Rasulullah, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan, dan wakul mimma yalik. Nah, Kak Dinto Bu, anjuran Rasulullah yang ketiga, makanlah yang dekat dengan kita, makan yang ada di depan kita. Seandainya ada makan bersama Bu, kan sekut napa rampatan, napa prasmanan, kita makan di meja makan yang besar, ada jamuan makan bersama, pas kita duduk di depan makan. Nah, tepaknya ada cengi teman nih, makan yang ada di depan kita, yang ada dekat kita, cengi bi temun. Pak, saya bisa sate gulai, kok tak bisa? Nampak tak paling lagi saya dengar saya
pengkir pisahnya. Mungkin misalnya kita makan rujaan sama teman-teman, mungkin roje ketaan ya dan kita ini temon, saya tak bisa beda tengok beda tahu tuh cek nyaman ketaan saya temon. Nah terus anjuran Rasulullah ini gimana? Makanlah wakul mimma yalik, makan yang ada di dekatmu. Pas derman ya. Apa? Pindah tempat. Nah, kalau sejenis makanannya kita apa? On konjengan, misalnya toju beda rampatin apa nase, kuah, cuko, kayak bisa ateh, daging, tepannya ada kok tempe. Karena cekin apa? Nah, temannya harus tahu diri. Water bu, ya cukup. Makanya kalau kita menyuguhkan makanan, kalau kita memberikan suguhan kepada tamu misalnya, lebih baik yang adil itu ada nasinya, ada kuahnya, ada lauknya. Yang sebelah sini juga nasi, lauk. Nah, jajan yang tidak nekat. Malah tak melarat, saya kok terus seru, terus seru. Nah, makanya kalau temannya tahu diri, ya kotor, ya kan kita melo, ya anggur, ya sejenak. Nah, misalnya, kalau seandainya tidak teman kita tidak tahu diri, engki berarti sudah apa yang ada di depan kita makan. Berarti Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mempunyai sifat qanaah. Engki Bu, qanaah itu menerima apa adanya. Engki adaan Kak Dintos insya Allah pada berkah, pada mendapat keberkahan. Ini hadis yang pertama muttafaqun alaih. Yang kedua dalam hadis ini Rasulullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah Kak Rintoh istri Rasulullah. Qala Rasulullah, Aisyah bercerita, Rasulullah berkata kepada Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Jika engkau salah satu di antara kalian sedang makan, falyadhkur ismallah, maka sebutlah nama Allah. Engki gak dintoh maca bismillah. Fa inna siya ayyadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, fa inna siya, apa? Jika nasia Kak Dinto lupa. Nah, tadi Rasulullah menyarankan, menganjurkan untuk membaca bismillah. Kalau lupa gimana? Engki, kira-kira pernah ibu-ibu lupa ketika ampun para tade, kok kita baca bismillah terus udah mabuk kon kelopain terus cereng lagi. Nah, dalam hadisnya di sini Rasulullah menganjurkan Debuna Siti Aisyah, Rasulullah Kak Dinto, fa inna siya, jika engkau lupa tidak menyebut nama Allah pada saat awal makan, walaupun kibada Bu, nasen kibada, jajana kibada, genggun kibada, nah, parak tade
Loh, kok lupa? Kalau kita baca bismillah. Nah, kenapa? Ibunda Rasulullah falyakul, maka bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Artinya apa? Baca bismillah, neka cereng gelek kelopain. Saya membaca bismillah maklek jaga dari setan. Mulai dari awal sampai akhir kita makan. Pokoknya ki beda. Melata ada ki empon. Cerengnya mana kelopain. Kalau lupa itu tidak ada hukumnya. Mana kelopain tak dosa. Mon pa melopa lain boleh. Misalnya Asia panjenengan pas kelopain deer nasi sepereng, es jus apokat segelas, es degan segelas, kukengku sepereng, tak nampak. Alhamdulillah rezeki kak dinto jering kelopain tak nampak. Nah, kalau pamelopah, mon pamelopah, tina tak apa. Oh, kok kelopain nanggung nih kaknya, kare sekuni petada sekali mubazir, mending mubazir mon enggak, mon enggak, kok pasak, kare sekuni petada sekali. Nah, nih keset benih lopah, nah, nih keset tak. Artinya kalau lupa itu tidak ada hukum. Meskipun kita tidur, tidak sholat seharian, tertidur karena lupa, tidak dosa. Tapi kalau para, sering tahu para sobu mak tedung, tahu para maghrib mak tedung. Nah ini berarti sengaja. Ini tahajud nih, kalau telok. Mulai kol 2 belum sampai kol telok tedung. Kalau tertidur sampai loh kejegelak kol 6 terus sudah tak apa lupa tertidur. Nah jadi anjuran Rasulullah dalam hadis ini yang kedua, kalau kita makan tidak baca bismillah lupa, maka kita sebelum habis makanan itu maka kita baca bismillah di awal wa akhir. Kalau sholat pun seandainya belum mak kelopain rokaat senapan ya kan? Rokaat misalnya sholat asar, sholat zuhur, sholat tak jamaah kan kadang sekut yang kelopain sholat asar kok ada rokaat karena kan sekuda neka pas terus kenapa sujud sahwi kalau pagi kalau tak sujud sahwi pon lestare sebenjen tak naik. Kalau masih ada waktu ketika sholat baru sujud sahwi. Kalau sudah salam, sudah agak luar, akan di luar. Meskipun kelupain berarti, makin buru enak. Pas terus abeli boleh sujud sahwi, itu tak usah. Kalau sudah lupa, ya sudah. Kalau sudah selesai. Ini hadis yang kedua. Yang ketiga dalam kitab Adabut Ta'am ini dikisahkan dari Wa'an Jabir radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Nabi yang asmanipun Jabir radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, jadi napa ada bunda Rasulullah, idza dakhala ar-rajul baitahu fadzakarallahu ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi. Idza dakhala ar-rajul baitahu, jika ada seseorang laki-laki, rajul gak dinto,
bukan hanya laki-laki saja sebetulnya dalam hal ini. Makna ar-rajul bukan hanya laki-laki, tapi jika semuanya laki perempuan ketika memasuki rumah, fadzakarallahu ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi, maka dia menyebut nama Allah. Artinya apa? Membaca bismillah ketika masuk rumah, wa inda ta'amihi, dan ketika ada qala syaiton li ashabihi, mengatakan setan-setan ini berkata kepada teman-temannya. Jadi pengumuman, kancana setan kan itu pengumuman. La mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat bermalam untukmu dan tidak ada makan malam untukmu. Setan Kak Dinto kenapa? Ngocak dek kancana beentah tak nemu kenengan tedung, tak bisa masuk rumah itu, tak bisa masuk rumah, tak bisa ngakan di dalam rumah karena orang yang masuk ke rumah itu tadi sudah membaca bismillah, sudah menyebut nama Allah. Seandainya tidak menggunakan bismillah tapi assalamualaikum, ketika masuk rumah kita hanya mengucapkan assalamualaikum, tak baca bismillah, itu sudah namanya menyebut nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak boleh deh. Nah, sebelum membuka pintu kita baca bismillah. Ngalabung nggak bisa bismillahirrahmanirrahim, pas kaki kanan yang masuk dan mengucapkan assalamualaikum meskipun tidak ada orang. Nah, biasakan tidak nekabut masuk rumah meskipun ada orang, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, meskipun tak ada orang ini, kita kenapa? Nah, pas tadi apa? Ada anjuran Kak Dinto menurut Kiai Maimun Zubair almarhum. Kenapa nih? Biasakan ketika masuk rumah itu membaca surat Al-Ikhlas. Apalagi yang sudah berumah tangga. Biasakan membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sekali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kestarina buka labeng bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum dan kata pas terus bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu kali saja Allah akan menjamin rizki di rumah. Artinya orang di rumah itu tidak akan ayat kursi ada melanjut dulu bismillah napa boleh tambahin ayat kursi. Dan rumah yang dibacakan Quran, orang yang rumahnya dibacakan Quran, dibuat sholat, dibuat zikir, insya Allah setan kok saya masuk. Tadi setan ini Kak pengumuman di kancana. Tak bisa masuk bareng, tak bisa masuk rumah, tak bisa tedungnya dalam rumah, tak bisa norok ngakan. Ketika kita hanya menyebut nama Allah saja, apalagi baca ayat kursi, baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Dan rumah, ada hadis yang mengatakan nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Nawwiru, terangi rumahmu dengan membaca Al-Quran. Insya Allah orang istiqomah, rumahnya dibacakan ayat-ayat Quran. Apa boleh Ibu biasa membaca 3 ayat akhir surat Al-Baqarah?
Ketika kita habis sholat, baca ayat kursi, baca kul afalak kul a'udzu ayat kursi, kemudian lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum seterusnya. Autuhu yuhibbukum billah fa yaghfiru man yasha' wa yu'adhibu man yasha' wa 'ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la yukallifu nafsan amana rusulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa lakal masir. La yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa al-qayyum qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina 'indallahi al-islam la ilaha dan min tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Minimal setiap habis sholat insya Allah Bu, itu ruqyah mandiri, membentengi rumah kita dari serangan sihir, serangan jin. Tidak semua orang itu senang pada Engki. Meskipun kita jadi orang baik, tidak semua orang senang dengan kita. Ada yang benci, ada yang iri, ada yang hasut. Bagaimana cara kita membentengi diri kita? Minimal kita membaca itu. Itu ruqyah mandiri untuk kita. Tak usah mendatang napa? Dukun. Tak usah Bu, insya Allah setiap kita habis sholat istiqomah membaca keadintoh, insya Allah tidak ada yang bisa menyerang. Nah, ini yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi ketika kita masuk rumah, ya biasakan untuk membaca Bismillah. Dan sehingga di situ setan tadi mengatakan kepada teman-temannya la mabita lakum wala asya wa idza dakhala, lanjutan hadis ini, wa idza dakhala, jika kamu masuk falam yadhkurillah ta'ala inda dukhulihi, jika engkau masuk rumah tidak menyebut nama Allah ketika memasuki rumah tersebut, qala syaiton adraktumul mabit. Nah, ore dene ka setan nah. Ore kancana ngajak, ayo masuk kapi, ayo pesta dalam banyak makanan yang disuguhkan untuk kita. Remah Bu, ngajak kancana kak dinto Bu, penisip tuh. Qala syaiton adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillahi ta'ala inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal asya. Saya akan masuk ke tempat kalian, rumah kalian, dan saya akan menghabiskan, akan memakan semua makanan yang disediakan di rumah itu. Jadi kita masuk rumah, norok masuk, kita makan, norok makan, kita apapun yang kita lakukan di rumah itu ditemani setan. Gitu Bu, Masya Allah, begitu detailnya Islam mengajarkan kepada kita melalui Rasulullah supaya kita bisa meneladani sunnah-sunnah Rasulullah Kak Dinto. Makanya kita sering kali disarankan Rasulullah makan itu jangan makan di saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Ada yang kita Bu Rasulullah mereka deer ketika lapar.
berhenti sebelumnya. Kalau kita makan sampai kenyang, makan boleh, kita lapar nggak kan boleh. Kalau kita seperti itu, mungkin napa boleh, nah, mun kula tibi dari kabuk bagian emak-emak Kak Dinto iki, ibu-ibu nika mun masuk depor terakhir pesan, eman ya tapi masuk lah malam. Nah, Kak Dinto makan apa Kak Dinto pas lempung. Ada kula dah naik kabut mungkin ketelak udah makanan pengen pesan eman deh nak kanak tak api udah nang meja mubadir tengki napa boleh. Dan yang terakhir ini tuntunan Rasulullah Kak Dinto ketika terutama ibu-ibu saya andi kompoi Kak Dinto kalau nyuapin anak biasakan untuk membaca bismillah. Dengan membaca bismillah dengan tangan kanan mereka akan melihat, mereka akan mendengar langsung apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan itu dengan matanya. Itu pendidikan yang luar biasa kepada anak sejak kecil. Kita bisa baca nih, kita anak, kita meskipun masih bayi, biasakan kita ketika menyuapin anak bismillahirrahmanirrahim, karena itu yang akan terekam di memori anak kita. Kalau anak bayi itu Bu, meskipun mereka tidak bisa bicara tapi sudah bisa mendengar, dan itu akan terekam di memorinya selamanya. Sampun tang ibu menatuleng baca bismillah dengan tangan kanan, itu nantinya ketika dia dewasa, ketika kita sudah tua, kita juga disuapin. Ibu, nanti mereka juga memperlakukan kita ketika kita sudah tua, tidak bisa mengatakan apa-apa, mereka akan menyuapi kita dengan ayo Bu, baca bismillah, ayo Bu, minta Bu deer. Nah, seperti itu. Karena apa yang dia dengar, apa yang dia lihat itu akan menjadi kenangan, menjadi memori, ingatan yang selamanya akan direkam oleh mereka. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini, satu Bu yang terakhir terkait dengan setan saya masuk rumah. Minta tolong ya Bu, penting Kak Dinto Bu. Ibu-ibu, kenapa boleh saya pun keluarga, kenapa pentingnya kita membaca bismillah, kenapa pentingnya kita membaca, beda saya baca ayat kursi, beda saya baca ulhu dan sebagainya, karena prestasi setan terbesar itu, kenapa prestasi? Jadi setan itu akan diberikan penghargaan terbesar oleh raja setan, pimpinan setan itu kalau dia bisa merusak rumah tangga seseorang manusia. Kenapa kita sering melihat suami istri bertengkar? Masalah sepele, jadi cerai. Masalah sekuni ataukah mereka tidak sadar kalau setan itu yang ingin memisahkan suami istri. Jadi kadang kita beda masalah masuk rumah tukar bilakena sekuni gigir lakena saya laki ngidok neka masuk rumah gigir ya kan. Karena setan itu prestasi terbesarnya adalah memisahkan pasangan suami istri.
Kalau sudah bisa cerai, oleh hadiah paling rajin. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk rumah supaya rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak turun kita semua dijadikan sebagai anak yang soleh solihah, anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tuanya, birrul walidain. Ibu berharap semua rumah itu menjadi baiti jannati. Masuk rumah nikah celep, penuh kedamaian. Beda orang saya masuk rumah nikah pas corak panas, benih hawa saya panas pun tentu, tapi tak pernah, karena tidak ada kedamaian, tidak disinari oleh Al-Quran, tidak ada yang sholat. Insya Allah kalau rumah tangga ibu-ibu Kak Kinto saja betul-betul sering dibacakan Quran, sering dibuat sholat. Ibu, seandainya kita punya musola, jangan hanya musola yang kita pakai sholat, Bu. Kamar, pokoknya jangan jeding, Bu, sholat. Jeding, semua tempat kita jadikan tempat sholat. Kita ekonomi setan. Apa boleh? Saya jarang ditempati. Rumah yang jarang ditempati, perbanyak baca, banyak ditempati sholat. Compok pula nikah Bu tingkat 2, nikah polana ya kenenga banjing. Saya keneng ini kan saya atas. Pula wak duaan bira api. Wak duaan ada setuju. Nah, Kak Dinto, Mas, sampai kadang ibu asaran ibu itu di atas. Kamar 4 saya atas, tema saya atas, saya telur. Gitu sih. Kadang asaran saya kamar ada, pas kebi tahajud, lalu kebi sholat, sunnah, napa, duha, kenangi, setuju kenangi, mak le, setuju tak kenangi, saya. Insya Allah Kak Dinto, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, bisa menjadikan kita meneladani sunnah-sunnah Rasulullah. Nanti kita juga akan membaca kitab Adab Naum, tidur, gimana tidurnya Rasulullah, gimana dahannya Rasulullah, minumnya Rasulullah, berpakaian Rasulullah, dan selanjutnya banyak lagi yang bisa kita contoh dari perilaku Rasulullah SAW. Kak Dinto, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri pengajian hari ini dengan membaca doa bersama. Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Semua yang mempunyai masalah dimudahkan oleh Allah, diberikan jalan keluar, diberikan solusi yang terbaik. Tidak ada yang tidak diuji oleh Allah, semua mendapatkan ujian dengan bagiannya masing-masing. Kita berharap Allah memberikan solusi yang terbaik. Yang diberi penyakit, yang sakit, semoga semuanya, sepertinya akhir-akhir ini banyak yang songkan yang ibu karena panas. Mudah-mudahan semua bisa disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan lahir batin dengan barokah baca Quran, dengan bacaan sholawat pada Rasulullah. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli sholatan tuwassi' biha alaina al-arzaq wa tuhsinu biha lana al-akhlaq wa sahbihi sallim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah wa afaitah, wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha wa yassartaha.
فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل التقى والهدى وأهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل صلاة الجماعة وأهل القرآن وأهل الاستقامة وأهل الصدقة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما الحمد لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز